Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Untuk pertemuan kali ini ya, nanti kita akan mempelajari subbab yang pertama ya, atau subbab A, karena pertemuan kemarin Ibu hanya memberikan modul yang harus kalian pelajari, tapi Ibu belum menjelaskan secara rinci. Untuk pertemuan kali ini ya, subbab A yaitu tentang pengertian, ciri-ciri dan sifat teks editorial. Ya, nanti ada 3 yang akan kalian pelajari. Yang pertama adalah pengertian teks editorial. Ya, tentunya kalian sudah paham ya, karena kemarin pasti sudah mempelajari pengertian dari modul yang Ibu berikan. Yang pertama, pengertian teks editorial. Teks editorial itu bisa disebut juga dengan tajuk rencana. Ya, jadi editorial atau tajuk rencana adalah opini yang berisi pendapat dan sikap resmi suatu media sebagai institusi penerbitan terhadap persoalan aktual, fenomenal atau kontroversial yang berkembang dalam masyarakat. Nah, bagaimana sih cara penulisan teks editorial? Ya, isinya apa? Nah, di sini ada penulisan editorial atau tajuk rencana dimaksudkan untuk membujuk opini publik, mempromosikan pemikiran kritis, dan kadang-kadang menyebabkan orang-orang bertindak atas suatu isu. Pada intinya, editorial itu merupakan berita dogmatis. Dogmatis itu adalah bersifat mengikuti atau menjabarkan ajaran tanpa kritik sama sekali. Intinya itu tanpa disanggah ya. Selanjutnya kita memasuki ke ciri-ciri teks editorial. Teks editorial atau tajuk rencana PES papan atas memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Ini yang papan atas ya. Ciri-cirinya itu yang pertama hati-hati. Ya, kedua normatif. Normatif itu menurut norma atau kaidah yang berlaku atau secara umum ya. Yang ketiga cenderung konservatif ya. Yang keempat menghindari pendekatan kritis yang tajam. Kelima, pertimbangan aspek politis lebih besar daripada aspek sosiologisnya. Nah, di sini ada juga teks editorial atau tajuk rencana PES papan menengah ke bawah atau middle media. Ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, lebih berani. Yang kedua, atraktif, mempunyai daya tarik atau bersifat menyenangkan. Yang ketiga, progresif, itu mengarah ke kemajuan ya, atau lebih meningkat. Yang keempat, memilih pendekatan kritis, bersifat tajam dan tembak langsung. Kelima, lebih memilih pendekatan sosiologis daripada pendekatan politis. Ini bedanya ya, itu yang kalau teks editorial papan atas itu intinya adalah lebih mengedepankan teksnya itu ke politik ya, atau politis. Yang papan menengah itu adalah secara umumnya atau sosiologis daripada politisnya. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu sifat teks editorial atau tajuk rencana. Sifatnya yang pertama ada krusial. Ya, krusial itu penting untuk memecahkan masalah. Nah, di sini ditulis secara berkala, tergantung dari jenis terbitan media. Yang kedua, isinya menyikapi situasi yang berkembang dalam masyarakat luas.
Intinya itu tadi ya, yang fenomenal ya, itu nanti isinya itu. Yang ketiga, memiliki karakter atau konsistensi atau ketetapan dan kemampuan, kemantapan ya. Konsistensi itu kemantapan, teratur kepada para pembaca terkait sikap media massa. Yang keempat, terkait dengan kebijakan media bersangkutan, itu sifat editorial atau tajuk rencana. Nah, untuk pertemuan kali ini ya, yaitu yang bisa Ibu jelaskan mengenai pengertian, ciri-ciri dan sifat editorial atau tajuk rencana. Silakan nanti kalian bisa mempelajari lebih lanjut ya, atau lebih mendalam lagi di modul yang Ibu kirim, atau bisa juga di internet ya. Cukup sekian ya.